Ya udah, kalau soal urusan sama Allah jangan menghakimi orang. Termasuk komunitas, saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Ampelon, ikut-ikutan ngomong. Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga gue. Kepadamu, hei, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Kejadian hajatan HRS, peringatan Maulid Nabi itu kan ini tidak serta-merta, ini harus ada ketegasan dari gubernur, baik gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, karena pergerakan massa dari Jabar itu kan juga bergerak ke Jakarta. Nah, saya kira ini Anies sama Ridwan Kamil, Anies Baswedan sedang melakukan pembiaran. Kami Banser Jakarta Barat mengecam dan mengutuk keras postingan Maher At-Twailibi di Twitter yang telah menghina guru kami, orang tua kami, panglima kami Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kami mendesak Maher At-Twailibi untuk meminta maaf secara terbuka dalam bentuk video dan diposting di akun Twitternya. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, kami Banser Jakarta Barat akan menempuh jalur hukum. Hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19. Pusing. Ampelonte ikut-ikutan ngomong. Cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Bapak bikin pilkada nggak? Oh ada. Kalau Bapak bikin pilkada, saya bikin reuni. Besar Kalau Bapak menghargai nggak bikin pilkada, kita juga menghargai nggak bikin reuni. Tapi karena Bapak udah putuskan bikin pilkada, kita bikin reuni bahkan lebih gede dari pilkada Bapak. Takbir. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Sekarang itu bukan waktunya kita bereforia, kemudian bersama-sama, kemudian gerombolan-gerombolan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah tentang COVID-19. Kita semua harus bersama-sama menjaga, semacam itu. Jadi kalau saya sarankan ditunda dulu lah. Masih banyak waktu kok, kenapa harus sekarang? Belum genap sepekan menginjakkan kaki di tanah air usai pelariannya ke Arab Saudi selama 3,5 tahun lamanya sejak 2017 silam. Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, sudah kembali berulah dengan pernyataan-pernyataan yang memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Beberapa hari lalu, di panggung acara Maulid Nabi, Rizik menyebut kata lonte berkali-kali. Tak urung, Rizik pun dihujani kritik oleh berbagai kalangan. Awalnya Rizik menyinggung soal lonte dari panggung peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta 14 November 2020. Meskipun Rizik tidak secara spesifik menyebut nama Nikita Mirzani. Wadah Habaib se-Indonesia, Rabitoh Alawiyah, menilai kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Habib Rizik. Tentu perkataan yang disampaikan itu tidak elok,
apalagi dalam forum seperti itu, kata Divisi Humas Robitoh Alawiyah dalam keterangannya kepada wartawan Senin 16 November 2020. Robitoh Alawiyah kini ingin melakukan tabayun, meminta penjelasan kepada Rizik atas apa yang dia ucapkan pada momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Memang apapun konteks dan backgroundnya, itu tidak elok disampaikan, apalagi oleh seseorang yang memiliki banyak pengikut, panutan yang tentu memuat tanggung jawab lebih, kata Divisi Humas Robitoh Alawiyah. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi gawat, tapi ada ancaman Habib, maka jildu tangkap. Ditangkap enggak, dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomong dia. Seorang tokoh panutan seharusnya berbicara sesuai norma yang baik. Terlebih lagi, Rizik berbicara dalam forum keagamaan. Pernyataan Rizik itu terlontar usai muncul polemik antara pendukungnya, Maher At-Tuwailibi dengan aktris Nikita Mirzani. Masalah bermula saat Maher menuduh Nikita Mirzani telah merendahkan Rizik Syihab. Pemilik nama asli Sony Eranata itu bahkan mengancam akan menggeruduk rumah Nikita Mirzani bersama 800 orang. Selain mengancam menyerbu rumah, Maher juga menyebut Nikita Mirzani sebagai lonte oplosan penjual selangkangan. Selain itu, sejumlah ormas dan elemen pergerakan di Jawa Barat mendesak Kapolri dan Panglima TNI segera menangkap Rizik Syihab karena dinilai melanggar protokol kesehatan saat menggelar peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putrinya. Persoalan kejadian hajatan HRS, peringatan Maulid Nabi itu kan ini tidak serta-merta, ini harus ada ketegasan dari gubernur, baik gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, karena pergerakan massa dari Jawa Barat itu kan juga bergerak ke Jakarta. Nah, saya kira ini Anies sama Ridwan Kamil, Anies Baswedan sedang melakukan pembiaran terkait rencana acara reuni alumni 212 di Monas 2 Desember mendatang. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat mengimbau agar acara tersebut ditunda. Berbagai elemen itu diantaranya Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional, Aktivis 98, Barikade 98, Komite Pergerakan Pemuda Santri dan Mahasiswa, dan Forum Gerakan Mahasiswa 7778. Mereka menuntut agar Kapolri dan Panglima TNI segera menangkap Rizik karena diduga telah melanggar protokol kesehatan. Sekarang itu bukan waktunya kita bereforia, kemudian bersama-sama, kemudian gerombolan-gerombolan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah tentang COVID-19. Kita semua harus bersama-sama menjaga semacam itu. Jadi kalau saya sarankan ditunda dulu lah. Masih banyak waktu kok. Kenapa harus sekarang? Ustadz Maher sendiri, selain berurusan dengan Nikita Mirzani, kini harus berhadapan dengan sejumlah anggota Banser, Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama. Ustadz Maher dianggap telah menghina Habib Lutfi, meski sang Ustadz telah memberikan klarifikasi. Berawal dari beredarnya kaptur tulisan Ustadz Maher di Twitter yang menyebut Habib Lutfi kiainya Banser cantik dengan jilbab. Saat Maher berseteru dengan kita, unggahan lama itu pun dimunculkan kembali, hingga Maher mendapatkan banyak kecaman karena dianggap menghina ulama besar. Bahkan Maher diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian apabila tidak meminta maaf secara terbuka. Dalam video yang beredar, Banser Jakarta Barat mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kami Banser Jakarta Barat mengecam dan mengutuk keras postingan Maher At-Tuwailibi di Twitter yang telah menghina guru kami, orang tua kami, Panglima kami Maulana Habib Lutfi bin Yahya,
kami mendesak Maher At-Thwalibi untuk meminta maaf secara terbuka dalam bentuk video dan diposting di akun Twitternya. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, kami Banser Jakarta Barat akan menempuh jalur hukum. Sementara itu, ulama kondang Syekh Ali Jaber angkat bicara terkait perseteruan artis Nikita Mirzani dengan Ustadz Maher At-Thwalibi. Beliau mengingatkan semua orang agar tidak gampang menghakimi seseorang, termasuk perilaku dan cara berpakaian seseorang. Kalau urusan sama orang, jangan menghakimi orang. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya, ujar Syekh Ali Jaber dalam podcast Deddy Corbuzier bersama Gus Miftah, Senin 16 November 2020. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah, punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia lain yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu antar dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya, sambung Syekh Ali Jaber. Kata Allah, aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikan. Jangan main hukum, urusan Allah, urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu, semua kita punya dosa, semua kita punya aib ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap kita dosa bau badan kita, ya udah, kalau urusan sama Allah jangan menghakimi orang. Termasuk komunitas, saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Permasalahan ini bermula ketika Nikita Mirzani mengeluhkan kepulangan Rizik Syihab ke tanah air pada 10 November lalu hingga mengaitkannya dengan tukang obat lewat live Instagram. Habib itu tukang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kayak begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Saya Maher At-Thwalibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat. Hal ini membuat Maher At-Thwalibi menjadi emosi sehingga menuntut permintaan maaf Nikita Mirzani dengan kata kasar lewat video dan diunggah ulang Nikita pada 12 November lalu. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Thwalibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Gelombang perlawanan rakyat dan umat kepada Rizik Syihab tak cukup sampai di sini. Indonesia Police Watch atau IPW menantang Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk memanggil dan memeriksa Rizik Syihab, bukan hanya memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya saja. Sebab pimpinan FPI itu sebagai tuan rumah kegiatan acara pernikahan putrinya yang telah mengumpulkan banyak massa dan melanggar aturan protokol kesehatan. Demikian disampaikan Ketua Presidium IPW Neta Espane saat dihubungi pojok1.id di Jakarta, Selasa 17 November 2020. Selain Anies, yang harus dipanggil adalah Rizik sebagai pembuat acara kerumunan massa. Jangan cuma Anies, katanya. Terlebih lagi, Anies Baswedan sudah memberikan hukuman berupa denda 50 juta rupiah kepada HRS. Oleh karena itu, lanjut Neta, Kapolri juga harus secepatnya mengagendakan pemanggilan terhadap HRS untuk dimintai klarifikasi perihal hal tersebut. Anies sebenarnya sudah lebih dulu bertindak dengan cara memberikan denda 50 juta rupiah kepada Rizik yang dinilai telah melakukan kerumunan massa dan melanggar protokol kesehatan, tuturnya. Sebab itu, kata Neta, semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di depan hukum. Polri harus melakukan pemanggilan terhadap Rizik karena semua warga negara sama di depan hukum, sehingga tidak ada kesan Polri takut kepada Rizik, tegasnya. Hanya dengan disiplin
dalam mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19. Demikianlah himbauan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.